Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wa tur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Selalu nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Quran Journey. Insyaallah pada malam hari ini pertemuan kita yang 9. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam talim kita yang mulia ini mohon oleh syafaat yang lahir dan dipertemukan di Raudhah min riyadil jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Sahabat wa sayyidat Bapak yang muliakan, bersyukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali hadir untuk melanjutkan rangkaian kajian Quranic Journey kita untuk pertemuan yang kesekian kali. Semoga apa yang kita pelajari menjadi catatan amal kebaikan kita, ilmu yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang muliakan, kita hari ini memasuki surah yang baru. Karena surah Al-Hadid kita udah selesai, maka hari ini kita akan memasuki surah yang baru. Surahnya adalah surah Al-Duha. Ya. Dan kita 3 ayat di hari ini. Kami persilakan sementara siapa akan membacakan surat Al-Duha ini? Silakan dengan Bunda Bunga. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Yes, alhamdulillah. Kita Pak Ustaz. Membacakan ya, Bunda mohon maaf baca surat Ad-Duha dulu 1 sampai 3 Bunda. Dibacakan baca dulu. Baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Shadaqallahul azim. Makasih Bu. Baik. Maknanya silakan Bu. Artinya Bu. Demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membenci. Baik, alhamdulillah. Tadi dibacakan ayatnya dan dibacakan pula artinya. Sebelum kita nanti lihat bagaimana tafsir yang ada pada surah ini, mari kita terlebih dahulu seperti biasa melihat uraian kata yang telah ditulis oleh Bapak Ibu semua yang sudah menuliskannya. Kita lihat sama-sama ya. Baik. Bunda Bunga sudah?
Sudah ya, alhamdulillah banyak. Oke, yang paling kita lihat, teman-teman. Sudah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus uraiannya sedikit sekali Ustaz. Kalau gitu ya, ada berapa kolom, Bun? Cuma ada 14. Ada 14 ya? Iya. Hmm. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, kita lihat yang lain yang sudah menuliskan surah Ad-Duha. Saya Ustaz. Kata-katanya, uraian kata-katanya, silakan. Bunda Sri. Ibu, Ada. ke atas Bun, iya, ke atas lagi. Ada berapa yang sudah tertulis Bun di situ? Saya 16 Ustaz. 16. Tadi Banyakan apa ya? bunga ini ya 14 ya. Baik, 16 banyak. Gimana Bun? Coba dibawa lagi. Dikatasin, Bun. Oh, itu dia uraiannya ya. Baik, alhamdulillah. Wah, banyak ya. 16. Baik. Banyakan mungkin. Selanjutnya. Siapa lagi yang sudah? Saya Bunda. Oke. Bunda Lili Silakan. boleh. Oke, silakan ditampilkan. Saya 14. 14 malah. Iya, saya 14. Iya sedikit berarti ya emang ya. Baik, Bun. Alhamdulillah, benar ini. Pak Haji Zainal, Pak Haji Farid, sudah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Farid, monggo. Nah, mana Pak? Terus, uraiannya, alhamdulillah ditebelkan. Selanjutnya uraiannya. Wah, ada berapa kolom Pak Farid nih? 14 Ustaz. Sama 14 ya tadi kan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Siapa lagi Pak Haji Zainal, sudah? Alhamdulillah sudah Pak Ustaz. Monggo. Alhamdulillah. Uraiannya ada 15. 15. Nah, tipis bedanya ya. 15. Baik, alhamdulillah. Nanti kita cek sama-sama Bapak-Ibu ya. Ada yang lain? Silakan. Siapa Oke. lagi? Kalau sudah. Oke, kita lihat sama-sama. Ada 14, ada yang 15, ada yang 16 malah tadi ya. Ada yang 16. Kebanyakan. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ini dia nih. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Segitu kan? Oh, Berarti ternyata jumlahnya 14. 14. 14 jumlahnya. Tadi Pak Zainal berapa? 14? 14. Saya 16. 16. Lebihnya di mana, Bu? 15 nih. 15. Lebihnya di mana, Pak Zainal? Wada'a itu, wada'aka, wada'a. Wada'a. Wanya disendirikan wanya. Iya. Iya. Nah, ternyata wada'a itu Salahnya satu di situ. kata. Satu fi'il. Satu kata. Iya. Tadi Pak Farid berapa, Pak Farid? 14 Ustaz. 14, alhamdulillah. Ibu Bu Riri berapa tadi? 14. 14 ya. Kalau Bu Sri ada sisa di mana? Ada lebih di mana, Bun? Pak, kebanyakan baunya Ustaz. Oh, dipisah-pisah ya. Bisa-bisa. Baik, baik, nggak apa-apa. Oke, kita lihat uraian selanjutnya ya. Wadduha. Wa artinya apa ini? Demi ya. Demi. Kosam apa ya? Demi. Oke. Istifham. Kosam. Demi.
Ad-duha waktu Waktu duha. duha. Wa dan Wa. Dan deminya ya. dua. Dan al-lail malam. Deminya dua. Idza apa? Apabila Bila. Apabila. Saja apa saja? telah Telah sunyi, sunyi. Telah Telah sunyi. Sepi. sunyi. sepi. Ma apa ma? Tidak. 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 Nah, di sini tidak bukan akan ya, tidak. Tidak. Wadda'a Meninggalkan. meninggalkan. Ka engkau, Kau. Rabbuka Tuhanmu, Tuhanmu. Aku. Tuhanmu, Kamu. wama dan ma Tidak. tidak hola Benci. 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 Wawu di sini wawu apa namanya? Huruf apa isim? Kosam. Bukan Huruf ya. kosam. Huruf, bener. Hurufnya huruf qasam. Kosam. Iya. Qasam itu apa, Bapak Ibu? Demi. Sumpah. 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 Ad-duha isim ya. Isim. Mufrad. Mufrad. Deminya dua ini. Oke. Wa huruf. Huruf Huruf apa ini? atof. Atau Betul. Atau. Huruf atau. Lail isim. malam. Isim. Isim. Mufrad. Mufrad. Idza huruf. Idza huruf. Huruf apa, Bapak? Oh, Syarat. salah. Itu huruf Isim. isim. Isim syarat. Isim zorof. Isim zorof. Nah, Zaman. di sini itu tidak mengandung apa namanya? Arti. Tidak mengandung syarat. Gitu ya. Hanya zorof saja, ketika saja. Ya. Nah, ketika ya sebenarnya yang lebih tepat bukan apabila mungkin ketika. Ya. Ketika. Ya. Saja fiil ya. Saja. Fi'il madi. Fi'il madi. Ma Tidak huruf hurufnya nafi. 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 Hurufnya huruf nafi. Wadda'a Meninggalkan fiil. fiil benar. Fiil apa nih? Wada'a Meninggalkan. meninggalkan. Fi'il mudhari. Madi. Fiil madi. Maldi. Fi'il madi. Fi'il madi. Kalau mudhari ada ciri apanya? Anita. Iya, depannya. Depannya Ada hamzah dan nun, ada ya, ada ta gitu ya. tak iya. Nah, kan wada'a bukan ya? Wow. Oh iya. K-nya apa nih? Kamu. Isim ya. Isim. Isimnya isim apa? Domir. Domir. Domir apa namanya? Mutasil mukhatab. Mukhatab. Isim domir. Betul. Rob isim ya. Si mufrad. Mufrad. Jamaknya rob itu apa sih, Bapak Ibu? Apa? Jamak dari kata rob itu apa? Arbaba. Arbaba masdar. Jamaknya rob itu arbabun. Arbab. Arbab. Ya. Arbab. Betul. Terus Arbab. Kak isimnya.
Isim. Isim domir. Domir apa tadi? Mutasilun Mutasil. muqattabi. Wa. Wa huruf. Huruf atof. Atau Betul. Ma. Huruf tidak nafi. 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 Sahih. Nafi ya. Nafi. Qala. Fi'il madi. Fi'il Isim. Fi'il madi. fi'il madi. Nah, jadi temuan kita ada 14. Ya. Ya. 14 kata ya, 14 kata. 14 kata. Nah, Bapak Ibu muliakan, pada awalnya ayat ini berbicara, surat At-Duha ini berbicara satu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sudah turun wahyu kepada beliau Langsung rutin, hadis kursi. ya rutin. Tiba-tiba saja di saat beliau ada di Makkah itu mendapatkan perlawanan, penentangan ya dari orang-orang Quraisy. Nah, qadarullah satu hari itu Rasulullah tidak mendapati turunnya ayat kepada beliau. Bahkan bukan hanya sehari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya 3 hari, beberapa hari tidak turun wahyu kepada beliau. Ada yang mengatakan sepekan tidak turun wahyu kepada beliau. Maka orang-orang Quraisy itu mencemooh beliau, orang-orang Quraisy itu mengejek beliau, orang-orang Quraisy itu mengecilkan beliau dengan mengatakan bahwa Tuhanmu telah meninggalkan, Tuhanmu telah berpaling darimu, Tuhanmu tidak lagi memperhatikan wahai Muhammad, kira-kira gitu. Maka Nabi bersedih atas itu, atas ungkapan itu, ya Allah tidak lagi bersama beliau. Itu beberapa hari, ada mengatakan sepekan, ada mengatakan 2 pekan, 14 hari. Sehingga ketiadaan, kevakuman turunnya ayat itu menjadikan beliau itu sedih. Ya. Dan gencarlah orang-orang Quraisy itu mengejek beliau bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah. Buktinya apa? Tidak lagi turun wahyu. Nah, setelah sekian waktu, ya, maka turunlah ayat yang menggembirakan Nabi. Nah, turunnya ayat ini nih. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Itu. Setelah itu datang pula, turun pula surah Al-Kautsar. Orang-orang yang mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya, lihat Muhammad adalah orang yang sengsara, Muhammad tidak berketurunan dan sebagainya. Turunlah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Ya. Ya, fasholli li rabbik wanhar. Maka salatlah untuk menghadap Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus dari keberkahan. Nah, itulah ayat-ayat turun yang membesarkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membesarkan hati beliau sehingga tidak benar, kan gitu ya, tidak benar bahwa beliau itu ditinggalkan oleh Allah, enggak, tidak meninggalkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu meninggalkan. Bapak Ibu muliakan, Ad-Duha ini salah satu surat yang awalnya dimulai dengan huruf qasam. Qasam. Jadi surat-surat di dalam Al-Quran itu ada yang diawali dengan qasam. Ya. Qasam itu apa qasam itu? Qasam itu sumpah. Betul. Jadi
eh, apa namanya seperti wadduha, wattini, gitu ya, wasyamsi, wadzariyati. Nah, itu eh, awal yang memenuhi kata-kata awal-awal surat sumpah. Dan ad-duha adalah salah satu surat yang sumpahnya Allah berkaitan dengan waktu. Misalkan selain ad-duha ya, yang waktu, walail. Nah, itu dengan malam. Wal asri. Wal asr, demi waktu asar. Wal Wal fajr, demi waktu fajar. Apa lagi? Yang menunjukkan waktu. Duha tadi ya, waktu duha, demi waktu duha. Ini zaitun. Kalau watin dengan benda. Benda. Oke, tin. Benda. Yang dengan waktu, itu dia. Duha, terus apa namanya, wal asr, wal laili. Syamsi. Kalau Asyamsi. wasyamsi itu benda. Benda wasyamsi. Nah, wal laili ada nggak? Ada wal laili. Laili wasyamsi gitu ya. Al-lail. Terus ada apa namanya tadi atin, wal lail, wal fajar. Kan? Ini yang menjadi objeknya adalah waktu. Nanti ada objeknya benda. Wasyamsi wal qamari. Ya, benda. Tini. Iya. Wal adiyat. Ini wal zaitun. Nah, itu benda. Tini. Objeknya gitu. Oke. Itulah apa namanya qasam di dalam Al-Qur'an. Kenapa itu mengqasam? Itu menunjukkan bahwa orang yang sedang diberi informasi itu nggak percaya. Maka perlu mendatangkan kalimat yang mengandung sumpah supaya mereka percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam Islam disebut bahwa bersumpah itu kalau dia manusia hanya boleh bersumpah itu atas nama Allah. Demi Allah. Iya, hanya demi Allah saja. Tidak sah, tidak dibenarkan bersumpah dengan selain Allah. Dalam pandangan Islam ya, dalam hukum Islam ya. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, kalau orang bersumpah demi Allah dan Rasulnya, itu sebenarnya dan Rasulnya nggak ada itu. Nggak usah, Allah aja. Allah saja. Iya. Sahabat Umar radhiyallahu an suatu saat ketika berada di Mekah bersama Nabi, beliau bersumpah bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku. Gitu ya, demi ayah dan ibuku. Maka kemudian ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, tidak janganlah bersumpah kecuali kepada dengan selain Allah. Janganlah bersumpah dengan selain Allah. Jadi itu ya sumpah. Jadi kalimatnya misalkan demi demi ibuku enggak, demi ayahku enggak. Yang betul adalah demi Allah saja. Atau kalimatnya tidak menyebut Allah, tapi demi yang menciptakan manusia, itu maksudnya Allah. Boleh. Atau Rasulullah SAW seringkali berbunyi seperti ini. Apa namanya? Billadzi nafsi biyadihi. Itu kalimatnya begitu. Atau walladzi nafsi biyadihi. Artinya apa? Demi zat yang diriku ada di genggamannya. Ya. Demi zat yang diriku, jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah berarti. Yadihi ya. Iya. Walladzi nafsi biyadihi. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Nah, berarti Allah. Itu boleh. Yang boleh bersumpah dengan benda itu hanya Allah. Yang boleh bersumpah dengan selain dirinya itu hanya Allah. Dengan makhluk ciptaannya ya Ustaz ya.
Betul ya. Yang menggunakan sumpah dengan ciptaannya itu hanya Allah saja. Kalau manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kenapa ya bersumpah itu mesti dengan nama Allah? Makhluk kita manusia. Sebab ibu-ibu, Bapak yang muliakan, sumpah itu pada awalnya adalah satu pernyataan gitu, pernyataan ini itu efeknya, itu pengaruhnya besar sekali. Orang yang dituduh berzina ketika dia sudah bersumpah atas nama Allah maka dilepaskan. Orang yang dituduh berkhianat lalu dia bersumpah atas nama Allah maka dilepaskan. Orang yang di dalam perjanjian gitu tuduh menuduh antara si A sama si B, maka orang yang bersumpah akan terbebas dari tuduhan itu. Gitu. Maka di dalam kaidah bisnis Islam itu sebagaimana hadis Nabi SAW, apa itu? Kepada orang yang menuduh harus mendatangkan bukti-bukti. Kepada orang yang tertuduh maka dia bersumpah. Gitu. Wal yaminu 'alal mudda'a. Sumpah itu atas orang yang dituduh. Kan? Wal burhanu 'alal mudda'i. Dan bukti-bukti itu wal albayinatu lil mudda'i. Bukti-bukti itu harus dihadirkan oleh orang yang menuduh. Harus bawa bukti. Tapi orang yang dituduh kan nggak bisa bawa bukti. Orang yang dituduh dengan sumpah. Kalau dia sudah bersumpah, maka dianggap benar sumpahnya itu. Perkara bahwa dia dusta dengan sumpahnya, itulah yang berefek. Apa efeknya itu? Bahwa ketika dia mengatakan demi Allah, misalnya demi Allah, aku tidak gini. Gitu ya. Jika dia ternyata sumpahnya itu tidak benar berlawanan dengan kenyataan, maka orang itu seakan-akan ketika dia bersumpah, aku serahkan diriku, bahkan nyawaku kepadamu ya Allah, untuk kugadaikan dengan kalimat pernyataan. Jika aku benar, maka tolonglah aku ya Allah. Jika aku dusta dengan apa yang kulakukan, ucapkan ini, maka aku serahkan kepadamu, terserah engkau akan azab apa aku ini. Dan yang dapat menentukan, yang dapat menurunkan azab itu adalah hanya Allah. Itulah mengapa kita bersumpah hanya dengan Allah, tidak dengan yang lain. Gitu. Kalau orang bersumpah, udah bebas dia. Tuh. Maka kalau ada orang yang bersumpah, sumpahnya itu ternyata palsu, dusta, maka hati-hati. Itu boleh jadi berikutnya, maka sumpahnya itu oleh hakim bisa jadi tidak diterima lagi. Gitu ya. Sumpah palsu itu berat hukumannya. Mengkhianati atau menyalahi daripada sumpah, maka ada kifaratnya, ada dendanya. Ada dendanya. Ya, jadi jangan mudah-mudah mengucapkan sumpah. Itu. Bahkan orang yang terlalu mudah mengucapkan sumpah boleh jadi dia itu termasuk ada tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang suka berdusta. Ya, Bapak Ibu. Orang yang banyak, yang mudah mengumbar sumpah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi aja. Maka diduga bahwa orang itu sering berbuat dusta, sering berdusta. Karena dia sering berdusta, takut orang lain tidak percaya, akhirnya dia bersumpah. Dan boleh jadi di balik sumpahnya itu dusta juga dia itu. Kan gitu ya. Tuh, Pak Ibu. Jadi hati-hati kita bersumpah, sebab sumpah itu ada konsekuensinya. Ya, ada Berarti dia nggak takut dosa ya Pak Ustadz? Gimana, Bun?
Dia nggak takut dosa. Iya, Iya. nggak takut dosa. Yang jelas begitu. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Hati-hati itu. Ya, Biasa berbohong. ya, bahkan di dalam Al-Quran disebut tuh, ya, disebut bahwa la yu'akhidullahu, Allah tidak mengadab, tidak mendatangkan azabnya kepada orang yang tidak menyengaja di dalam sumpahnya. Tetapi Allah akan mengazab orang yang benar-benar bersumpah dengan hatinya. Artinya dia ngomong ya benar, apa namanya, bersumpah. Aku tidak akan ini demi Allah. Dia kan sungguh-sungguh itu. Maka azabnya itu Allah yang menentukan. Mungkin di dunia dengan segala macam bentuknya, atau nanti di akhirat yang jelas. Ya, Ibu kita semuanya nih ya. Jangan mudah-mudah bersumpah. Iya. Jadi kalau Bersumpah nggak demi perlu, Allah. Iya. iya, kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah lah. Iya, betul. Hanya saja, bapak-bapak, ibu-ibu, orang Arab itu senang sekali bersumpah. Oh, Wallah, digit wallah. Tadi Allah. kamu, Allah. tadi kamu Iya. ikut rapat nggak? Wallah, demi Allah aku ya, masa ikut rapat, ikut ngumpul aja demi Allah. Aku tadi pergi nggak ke ini, apa namanya, ke pasar demi Allah. Wah, itu orang Arab gampang sekali. Wallahi, wallahi. Bersumpah. Iya, sumpah. Maka nanti ibu-ibu yang kami muliakan, bapak yang muliakan, di dalam surah Al-Haqqah itu disebut, fala tuti kulla halafim mahin. Jangan kau dengar, jangan kau ikuti, jangan kau percayai orang yang sering-sering Jangan suka bersumpah. bersumpah. Halaf, banyak sumpah. Kemarin baru bersumpah ini, sekarang udah bersumpah lagi. Akhirnya apa? Dia akan menutup kedustaannya dengan kedustaan yang lainnya. Itu. Baik, saya kira itu pesannya begitu Bapak Ibu. Yang ingin tanyakan dari sisi ayatnya, silakan tentang Ad-Duha tadi. Jika ada. Jika tidak ada, maka kita akan lanjutkan. Ustaz, mau bertanya. Boleh, silakan Bunda Silakan, Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, Iya, kalau silakan. pejabat-pejabat tinggi kita kalau diangkat misalkan sebagai menteri ya, itu kan selalu mengangkat sumpah di atasnya pakai Al-Quran. Itu bagaimana Ustaz, apa namanya, dia berani apabila dia tidak menepati janji, itu seperti apa tuh Ustaz keberaniannya itu? Padahal sudah jelas Allah mengatakan orang yang sering bersumpah suka berbohong. Nah itu bagaimana Ustaz? Kalau seperti Korupsi. Itu dia. Benar, Bun. Jadi disitulah ulama ada yang berbeda pendapat. Aman tuh orang yang bersumpah demi ini dan demi itu ya. Kenapa? Pertama dia tidak menggunakan kata Allah di situ. Jadi dia kan dari sisi itunya dia aman. Artinya dia tidak menggunakan kata Allah. Tapi sisi lain kan sebenarnya nggak boleh dia bersumpah dengan selain Iya. Allah kan gitu. Jadi kalau ada orang pejabat ini, nah saya kan dulu bersumpahnya kan bukan demi Allah. Sekarang redaksi sumpah itu diubah. Coba Bapak lihat tuh. Sekarang diubah tuh. Ya. Dulu kan apa ya? Dulu Demi kalau Allah sumpahnya saya. apa Pak Jizal ya dulu ya? Demi apa ya dulu ya? Demi Allah dulu. Demi Demi Allah. kehormatanku, demi kehormatan. Dulu. Oh, demi Langsung kehormatan. saya sumpah untuk Iya. tidak gini-gini gitu sepertinya. Nah, kan gitu. Nah, Saya kalau saya sumpah. dulu demi kehormatanku aku bersumpah. Kan gitu ya? Ya, iya. Kehormatan aku bersumpah. Jadi nggak ada kata-kata Allah, aman itu. Tapi dengan Al-Quran itu Pak Ustaz, yang disaksikan Tapi Al-Quran. ditaruh Pas Al-Quran. Ya, itu nggak ada aturan dalam agama. Oh. Oh. Itu nilai sakralnya saja. Hmm. Itu nilai sakralnya saja. Sekarang kalau tidak salah sumpah itu ada redaksi yang berubah. Demi Allah, aku bersumpah. Gitu tuh. Ah, ya, demi Allah sekarang. Sekarang ada demi Allahnya tuh. Demi Allah aku bersumpah. Aku tidak akan gini menyalahi Akan jabatan melaksanakan. dan sebagainya lah. Kan gitu ya. Gitu. Jadi ini akal-akalnya orang yang bilang aman lah, sumpahnya kan bukan dengan nama Allah. Kan kayak gitu.
Oke. Tepu. Jadi tentang Al-Quran, kita tidak mendapati ada sumber, ada riwayat, ada aturan bahwa orang bersumpah itu di bawah Al-Quran, ya. Itu apa, semacam ini aja, semacam sakralisasi aja. Ini loh, seakan-akan kamu apa namanya itu mempertanggungjawabkan di depan Al-Quran, kan Iya. kira-kira. Bertanggung Bahasa jawab ya. Arab, Bapak Ibu muliakan, bahasa Arab sumpah itu yamin. Ya, yamin itu sumpah. Nah, yamin itu selain sumpah artinya kanan, tangan kanan. Tangan kanan. Ya, Bapak Ibu. Yamin. Kita lihat orang bersumpah itu di mana-mana yang diangkat tangan apanya? Kanan. Kanan. Iya, Sweat like that. kan gitu ya. Where? Kalau orang Kristen nunjuk, memberi simbol dengan tangan kanannya juga kan? Ya. Kalau orang Islam kan gitu ya. Ada kalau Islam nggak ada, Pak ya? Kalau Islam nggak ada ya. Nggak Quran ada. aja taruh di Quran. bawah, di atas Qurannya di ya. atas. Ada. Tapi kalau yang lain itu apa namanya, mengangkat tangannya kan? Iya. Gini, bersumpah. Tangan kanan. Itulah mengapa di dalam Al-Quran sendiri sumpah itu disebutnya yamin, zamannya aiman, Yamin, aiman. aiman, gitu ya. Tuh, aimanun alaina baligh. Jadi aiman itu sumpah-sumpah. Tuh. Nah, itu tadi mengapa dipakainya aiman atau yamin, karena biasanya orang bersumpah itu dari dulu sebelum Islam datang itu memberi isyarat dengan tangan kanannya. Ya. Nah, kalau dalam Islam bersumpah itu tidak hanya memberi isyarat dengan tangan saja, yang utama adalah ucapan kata-kata demi Allahnya itu. Di situ. Jadi kalau demi Allah, seakan-akan gini, kamu harus apa, bertanggungjawabkan ucapanmu itu di hadapan Allah. Allah akan turunkan azab gitu jika engkau berdusta dengan itu atau berkhianat dengan itu. Dan dia sendiri mengatakan aku rela dengan itu. Jadi nggak ada Bapak Ibu sumpah pocong, nggak ada itu. Itu tradisi. Sumpah digubet-gubet, dilipat-lipat dengan apa namanya kain kafan, ya nggak ada. Iya. Oh. Nggak ada. Tapi sering dilakukan Pak Ustadz di sana. Iya, itu tradisi. Tradisi. Tapi boleh nggak Pak Ustadz kalau kayak begitu? Ya, kalau Islam apa sumpah nggak begitu, sumpahnya demi Allah. Nggak usah begitu. Terus apa namanya itu dia makanya namanya bilang orang bilang sumpah pocong, nah pocong di bawah-bawah. Kasihan. Jadi kalau itu seakan-akan makna yang timbul nih, kalau saya melanggar saya siap mati gitu. Iya. Disimbolisasi dengan apa? Disimbolisasi dengan dia diikat, dililit dengan kain kafan gitu. Jadi kalau tradisi apa namanya dalam Islamnya atau alirannya nggak ada apa namanya ajaran tentang sumpah pocong, sumpah apa lagi Bapak Ibu? Kalau di pengadilan kan sebelum itu di pengadilan untuk saksi kan biasanya disumpah juga. Iya tuh, sumpahnya apa Bu? Ya Demi biar Allah. berbohong, memang demi Allah juga. Iya. Mengatakan yang Pertanyaannya sebenarnya. pernah di luar dan saya kira sumpah pocong itu kok saya melihatnya Bapak Ibu yang muliakan sepengetahuan saya. Kayaknya sumpah pocong itu adanya di daerah Jawa aja deh. Iya, di Jawa. Ya. Bener ya? Di Kalimantan nggak pernah dengar tuh saya bilang ada sumpah pocong gitu. Kayaknya begitu. Lebih khas lagi sumpah pocong itu ada di Indonesia aja gitu. Di Arab nggak ada ya Ustaz? Nggak ada. Di Arab itu sumpah pocong kan. Di Arab orang pakai pocong aja orang nggak pernah takut. Gitu ya. Jadi itu di Indonesia. Iya di Indonesia dan lebih spesifik meskipun sebenarnya di mana mungkin ada tapi lebih spesifik biasanya di Jawa gitu. Untuk membuktikan itu dia sumpah pocong gitu Dia ya. nggak berbohong. Iya, bila berbohong kira-kira dia siap mati kira-kira gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu itu tentang sumpah tuh. Saya tanya Pak Ustadz. Oh iya, silakan Bunda Ratna. Ini di atasnya tabel ini Pak Ustadz mengurai kata. Ini kan ada terjemahan di situ Pak Ustadz yang ayat 3.
Jadi Tuhanmu kurung Nabi Muhammad Iya. tidak meninggalkan. Jadi ini kalau ditulis seperti itu bisa membuat konotasi yang salah, Pak Ustaz. Oh, maksudnya Tuhanmu hai Muhammad Nah, itu tidak barangkali meninggalkan dan tidak pula membencimu. Jadi ya gimana jadi? kurungnya Umumnya ini itu. loh Pak Ustaz. Kurungnya ini kan Tuhanmu kan Nabi Muhammad. Nah, ini kurungnya. Oh gitu. Barangkali, ya. Maksudnya bicara dengan Nabi. Jadi kalau gitu Iya. tambahin begini Bu, ditambahin hai Nabi Muhammad. Nah, betul kalau begitu Pak Ustaz. Terima Gitu kasih. ya. Iya, ini menghindari orang salah persepsi ya, salah paham. Betul. Jangan dianggap Tuhanmu itu maksudnya Nabi Muhammad, tapi yang Iya. dimaksudnya Tuhanmu hai Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membenci. Kira-kira gitu ya. Iya, Baik, baik. terima kasih. Mungkin Tanya berbicara Ustaz. dengan Nabi Iya, Muhammad. monggo, Pak Haji Zainal, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mohon maaf dijelaskan terkait dengan sumpah ini Mas Ustaz. Tadi Iya, monggo. dijelaskan apabila sumpah Mm-mm. itu mungkin melanggar atau tidak amanah, Mm-mm. itu ada kafarat gitu Mas Ustaz. Kifarat. Enggak ada kifarat. Nah, kifarat ini apakah bisa melebur daripada kesalahan itu Mm-mm. dan ketentuannya bagaimana gitu Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, itu memang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Yang menyatakan gini Bapak Ibu, kalau seseorang sudah misalkan melanggar janji, terus dia nadar, terus dia membayar kifarat, kan gitu ya. Ya. Kalau dia bersumpah, terus dia membayar kifarat, kalau dia menilai, apakah itu sudah selesai, kan gitu ya? Apakah itu dia sudah apa namanya terbebas, gitu ya, dari dosa? Maka ada ulama mengatakan iya. Kalau sudah melakukan kifarat berarti sudah selesai itu. Ya. Itu selesai itu gitu. Apa kifaratnya orang yang bersumpah itu? Kifaratnya ringan banget ya Bapak Ibu. Jadi makanya jangan nggak apa namanya orang mungkin akan main-main dengan itu. Kifaratnya itu apa? Kifarat pertama itu it'amu asyarati masakin. Itu dalam Al-Qur'an disebut. Apa itu dia? Memberi 10 orang miskin makanan, atau memberi makan kepada 10 orang miskin, dan sekali saja, enak benar. Ya. Padahal ada yang mau ngasih makan setahun loh, makan siang di sini. Kan gitu ya. Jadi ini apa namanya, makan sehari, cuma sehari saja 10 orang. Kan gitu ya. Atau kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang itu. Atau memerdekakan budak. Wah ini berat, ini mah nggak ada, susah. Dan yang terakhir, ini yang gampang sekali. Apa Bapak Ibu? Yaitu puasa 3 hari. Jadi ada berapa tapi kifaratnya? Cara menebus dosa itu ada, dosa kifarat ada 4. Pelanggaran, ya, pengingkaran terhadap sumpah itu ada 4. Pertama, memberi 10 orang miskin dengan makanan. Itu cuma sekali saja. Sekali saja. Bayangkan kalau misalnya ngasihnya makan 25.000 satu orang. Atau yang layak dah 50.000 satu orang. Kali 10 berapa Bu? 500. Padahal yang diusahakan lebih daripada itu. Duitnya yang dikorup terus 5 miliar. Lah kacau. Terus yang kedua, atau dia memberi 10 pakaian kepada orang miskin. Atau yang ketiga, memerdekakan budak. Tambah sahaya. Ini di Indonesia rasa-rasanya nggak ada. Tidak ada budak. Iya, meskipun misalnya di daerah Tasik, di daerah Ciamis banyak. Itu budak lentik. Budak letik. Itu nggak termasuk, kalau itu jauh, nggak benar itu ya. Terus
Apa yang keempat? Enak lagi tuh. 3 hari Puasa. berpuasa. Dan puasanya cuma 3 hari. Ya Allah. Gitu. Ayam Maka wujud. pendapat mengatakan iya, kalau dia sudah melakukan salah satu dari 4, dan itu pilihan lagi Bapak Ibu, bukan 4-4-nya, pilihan. Banyak ya. Silakan mau mana yang bisa dilakukan. Enak benar ya? Makan paling Iya. Iya, Maaf pilihan. Ustaz, Puasa aja lah 3 hari. Gitu. Besok korupsi lagi. Gitu. Itu Ustaz, yang pertama, pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan apa yang terjadi dari kifarat itu atau dam itu hanya bagian apa namanya itu melepaskan diri di dunianya. Di akhiratnya beda lagi. nah itu makanya saya mau tanya itu Ustaz. Itu. Yang berat di situ. Di dunia Jadi saja. itu baru persekot doang di dunia. Oke. Itu yang berat di sana ya Ustaz. Betul. Yang di akhirat beda lagi. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi ada begitu perbedaan pendapat kalangan ulama. Dibantahkan dia kalau sudah dia bayar kifarat ya udah selesai. Dia udah bayar kok. Seperti orang hutang, udah bayar ya udah selesai. Itu pendapat golongan pertama. Golongan kedua mengatakan ya nggak selesai lah. Itu kan semacam satu warning kepada yang lain. Awas loh, jangan seperti dia nih. Nih dia nih. Karena melanggar maka dihukum gini gini gini. Tapi urusan dia dengan Allah nanti di akhirat belum. Nah, itu yang begitu memahami. Itu. Terus kifarat tadi Bapak Ibu yang memuliakan berkaitan dirinya dengan Allah. Adapun hubungannya dia dengan masyarakat, dengan orang, maka itu tidak bisa lenyap, tidak bisa apa ya? Tidak bisa pur, tidak bisa lenyap, tidak bisa apa namanya? Hangus. Lunas. Tidak bisa lunas. Kalau tadi dia bersumpah tidak akan korup, lalu dia korup. Dia sumpahnya dia harus bayar kifarat. Tetapi apa yang hasil daripada korupsinya harus dikembalikan. Iya. Jadi kayak tadi enak banget ngambil 5M terus bayar 500.000. Ya udah. Enak banget. Enak benar ya. Miskinkan berarti. Dimiskinkan. Iya. Malah ada orang bilang nggak apa-apa nanti 10%-nya ya 10%-nya itu untuk ini mengumrohkan orang. Nah, itu kan nggak benar. Terus nanti di sana minta doain saya ya gitu, diampuni dosa-dosanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Urusan dengan manusia harus diselesaikan antar manusia. Apa-apa yang sifatnya ada hak orang lain dikembalikan. Begitu Pak Haji ya, gitu Bun. Ustadz berkaitan dengan itu, kan kita hanya berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah ya, hadis ya. Kalau seperti kifarat itu Ustadz berupa tafsir atau hadis atau apa Ustadz? Apa Bun? Mohon maaf, yang mana nih? Pendapat kifarat itu besarnya seperti tadi yang Ustadz katakan. Itu Al-Quran. Tafsir Al-Quran? Bukan tafsir, itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Ya, jadi mengatakan asyaratu masakin tadi itu coba Bapak Ibu cek dah surah Al-Maidah ayat 89. Maidah. Sudah ada yang ketemu artinya? Ya. Sudah ada yang ketemu artinya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu. Terus? Yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah.
dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Tuh jelas ya. Jadi dari Al-Quran ya Bun ya. Ya, ya, ya. Ini bukan pendapat para ulama, bukan ini. Tadi yang puasa 3 hari itu bagi orang yang kagak bisa melakukan ini, mau infak kagak punya duit, gitu tuh. Mau Iya. merdekakan budak, Nggak nggak ada punya di uang, ngasih pakaian boro-boro, dia aja pakainya compang-camping, mau ngasih puasa. makan boro-boro, dia aja makan sehari enggak sehari makan. Benar-benar Maka miskin. udah miskin berani lagi sumpah-sumpah gitu. Kacau. Biasa bohong. Maka orang yang seperti itu ya puasa aja 3 hari. Terus kalau di dalam Al-Qur'annya yang memberi makan 10 orang miskin tadi min ausati matut nabi. Min ausat itu kalau terjemahnya kan tadi apa yang kamu makan ya kira-kira mirip-mirip lah kira-kira gitu tuh. Mirip-mirip yang kamu makan. Jadi kalau mau makannya satu porsi itu kira-kira senilai kalau makan di warung Padang Merdeka atau Padang Sederhana ya sekitar itulah makanya gitu. Sama Bapak Ibu. Kalau berzakat seseorang kalau makan pakai beras misalnya ya mohon maaf ya, pakai beras Cianjur. Kalau makan sehari pakai beras Cianjur. Begitu zakat pakai beras Raskin. Nah kan enggak Berat. benar Iya. ini. Wah ini menghina Allah nih kira-kira gitu. Ente giliran untuk sendiri cari yang paling bagus berasnya. Ya, tapi giliran untuk berzakat kasih untuk beras yang gitu yang Masa sih Pak Ustadz ada yang begitu Pak Ustadz? ada yang begitu. Innalillahi. Tumbah. Enggak ada yang begitu Pak Ustadz. Ya itu makanya ada yang begitu. Tega banget. Udah Ada layak begitu. pakai itu makan Maka beras gitu. nih Masya Allah. Bapak Ibu yang muliakan ini meskipun ini bukan sedang membicarakan zakat ya. Jadi gini kalau saran saya Bapak Ibu yang muliakan dan saya kira Bapak Ibu sih sudah melakukan hal itu ya. Jadi kalau berzakat itu kalau bisa misalnya zakatnya beras. Ini berasnya Bapak Ibu ya zakatnya beras. Maka kalau bisa beras yang kita gunakan untuk berzakat itu kualitasnya yang melebihi yang kita makan. Bagus. Iya. Itu tuh minimal sama. Minimal sama. Jadi kalau ada misalnya beras yang kita makan 1 kilo ada 15.000 misalnya 15.000 ya kira-kira yang segitulah kita ini. Kan gitu ya Pak. Itu pertama. Yang kedua sebaiknya jangan dipas-pasin. Contoh Iya. 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Kalau bisa jangan itu dilebihkan. Iya. 2,5 kilo jadi 3 kilo. Iya. 3,5 liter jadi 4 liter. Tuh. Iya. Saya gitu Ustaz. Kenapa ya? Tadi saya katakan Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan hal itu. Artinya kita lebih baik jangan mepet takutnya kurang malah kan gitu ya. Lebih baik lebih. Lebih baik lebih. Untuk lebih baik lebih untuk amannya kita. Iya, iya. Itu Bapak Ibu tentang kifarat, tentang zakat gitu ya. Baik. Ustadz boleh tanya? Iya. Maaf. Silakan. Ya di Oh, sini ya, tuh ya, zakatnya Bu Didi, pakai yuk. uang. Apa, Pakai Bun? uang Pak Ustadz. Gimana, Zakatnya Bun? itu pakai uang. Oh, Zakatnya tentang pakai uang. zakat. Iya. Zakat Zakat itu kalau saran saya Bapak Ibu yang muliakan, zakat ada 2 macam ya. Ada zakat fitri yang kita sebut namanya zakat fitrah. Iya. Itu kalau bahasa Arabnya dalam bahasa Arabnya namanya zakatul fitri bukan fitroh ya. Zakatul fitri. Yes, kita sudah menjadi bahasa Indonesia sih itu zakat fitrah kan gitu. Tapi secara kebahasaan namanya zakatul fitri. Maka kalau zakatul fitri itu kesepakatan ulama itu sebenarnya kesepakatan ulama nih. Itu pakai namanya qutul balad. Qut al balad. Apa qutul balad itu? Qut al balad itu berarti makanan pokok negeri itu. Makanan pokok. Negeri yang dimana dia tinggal di situ tuh. Kalau Balad. di wilayah Amerika Eropa mungkin gandum ya, maka gandum. Misalkan gitu. Yang dimakan aja apalah yang utama orang pokok makan itu. Makanan pokok ya. Iya, di Indonesia
standarnya Berat. beras. Karena orang Indonesia biasanya makan beras. Makanan utama ya, makanan pokoknya ya, makanan pokoknya. Nah, itu utamanya. Kalau Bapak Ibu apa namanya mengambil yang utama ini, maka itulah yang apa namanya dipegangi oleh para ulama. Utamanya itu. Tetapi orang lalu kemudian berijtihad. Apa berijtihad itu? Mencari satu solusi hukum di mana mendapati hal-hal yang tidak sesuai harapan. Apa misalnya? Ketika orang berzakat semuanya dengan beras misalkan. Lalu kemudian berasnya ditimbun dalam waktu sekian lama, maka timbul berasnya itu mungkin menjadi tidak baik lagi kualitasnya, kan gitu, dan sebagainya. Sehingga tujuan tujuan awalnya adalah untuk memberikan apa namanya kepada orang-orang fakir miskin ini kehidupan mereka tidak tercapai dengan itu. Maka kemudian ada yang berpikir kalau itu nggak semuanya lah beras itu kan. Itu pertama. Kedua, Bapak yang muliakan, 8 golongan di dalam zakat, penerima zakat itu, Al-Quran menyebutnya ada 4 golongan pertama yang harus diselesaikan di saat ini, di waktu kini, segera. Ada 4 golongan yang terakhir yang tidak sekarang, tetapi dengan program. Begitu pemahamannya. Yang harus sekarang itu apa? Fakir, miskin, amilin, mu'allafati qulubuhum, ya, atau apa namanya gharimin, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4 itu mu'allaf, ya. Terus 4 saat sekarang, jangan tunda nanti. Siapa mereka? Fakir, miskin, amil, dan mu'allaf. Mu'alaf. Mu'allaf. Jangan nanti, sekarang. Agar orang miskin itu bisa makan. Agar orang fakir itu bisa makan. Agar para pelaksana zakat itu yang sudah berpayah-payah bersusah payah mengurus zakat, jangan sampai nggak bisa makan. Mereka harus bisa makan. Jangan sampai orang yang baru hatinya itu luluh dengan Islam nggak bisa makan. Nah, gitu. Segera sekarang secepatnya. Tetapi perkara yang berhutang, perkara membebaskan budak, perkara fisabilillah, perkara Ibnu Sabil, maka tidak harus sekarang jika memang bisa dibuat program berkelanjutan pengentasannya, maka boleh pemanfaatannya itu secara dengan berjangka. Misalkan kalau memahami Ibnu Sabil itu sekarang misalkan kepada anak didik yang tidak mampu, maka pengentasan bagaimana dia bisa mendapatkan pendidikan kan nggak harus sekarang. Karena programnya kan boleh jadi nih anak harus tuntas selama misalkan sampai SMA. Bagaimana pembiayaannya, bagaimana kebutuhan sekolah dan sebagainya. Ini kan berjangka namanya. Tidak harus habis di saat itu. Nah, itu yang 4 golongan di akhir. Seperti itu apa namanya memahami pemanfaatan zakat yang di depan menggunakan kata li, milik. Itu nggak bisa diotak-atik. Tetapi yang 4 terakhir menggunakan fi, pada, program apa. Kira-kira gitu difahami. Jadi itu tentang zakat fitrinya. Kalau zakat malnya, namanya juga zakat mal. Dengan harta yang memang yang dia miliki. Kalau dia perdagangan ya dengan barang dagang yang dia dagangkan. Kalau dia apa namanya dengan apa istilahnya itu misalnya emas misalnya. apa namanya emas ya dengan emasnya. Ya. Kalau dia hasil apa namanya hasil kebunan maka dengan hasil kebunnya. Gitu ya. Tapi juga bisa dikonversi dengan uang. Iya. Bisa dikonversi dengan uang. Melihat apa? Kemanfaatan.
Kalau disakati misalnya 1 ton mangga, lah repot, nanti membusuk semua gimana kan gitu. Jadi udah segera saja kalau ditimbun nanti 1 bulan hasilnya busuk, ya dikonversi dengan uang dengan apa harapan apa bahwa pemanfaatannya lebih bisa bisa di spare waktunya lebih lama lagi. Itu kalau zakat mal. Tapi kalau zakat fitri, nah tadi anjurannya dengan kut al-balad. Dengan apa? Dengan Dan apa pokok namanya makanan bahan pokok. pokok di mana dia tinggal di situ. Karena fungsinya adalah pengentasan kelaparan dengan segera. Maka kenapa Idul Fitr? Fitr itu artinya kan berbuka, Bapak Ibu. Buka, makan. Fitur. Nah, Fitr. Makanya orang yang buka puasa namanya apa tuh? Kalau ngasih makan buka puasa. Iftar. Iftar. Fitur. Fitr. Jadi ini dalam hal ini sebenarnya zakat fitri itu bukan zakat fitroh. Fitroh itu kan jiwa. Kalau fitri itu berbuka artinya. Buka. Maksudnya apa itu? Makan. Jangan sampai ada orang muslim yang tidak makan di hari itu. Di hari raya itu. Tuh Bapak Ibu. Itu makanya dikasihnya jangan kan nggak sah kalau orang mengasih zakat fitri setelah sholat. Begitu khatib turun dari mimbar udah nggak sah tuh. Sedekah jadinya. Sebelumnya agar apa? Agar di hari itu jangan sampai ada orang miskin nggak makan. Orang harus berbahagia kalau nggak makan. Hari bahagia kalau nggak makan. Demikian. Allahu a'lam. Masalah Baik, zakat benar. yang menarik ini. Iya. Nah, Hari jadi ini bisa tanya lagi tentang zakat nih Mas Ustaz. Ini kebetulan pas tanya ini tentang zakat. Nggak apa-apa, Mas. nggak apa-apa Ustadz. Ya, nanti silakan. Kalau boleh. Jadi kalau zakat tadi, kalau zakat fitri tadi kan dengan kebutuhan pokok Pak Ustadz ya. Kemudian ada yang disegerakan dengan li tadi. Ya. Kemudian kalau zakat mal ini Pak Ustadz, misalnya kan Ya. zakat mal kan ada nasabnya sama ada jatuh temponya. Kemudian apabila kita sudah prediksi misalnya, Ya. prediksi bahwa 1 tahun dalam temponya kita punya kewajiban berzakat mal sekian. Kemudian pendistribusiannya itu dicicil bisa nggak Pak? Bisa supaya bisa kadang-kadang kan ada yang memberikan zakat mal itu di akhir Ramadan kan gitu. Berarti Ya. kan mungkin terlalu sasarannya kurang tepat. Tapi dalam waktu berjalan itu apakah boleh? Walaupun dia belum waktunya, maksudnya belum masuk dalam waktunya, tapi Jatuh sudah dicicil tempo. di depan gitu. Belum jatuh temponya. Iya. Bagaimana Nah, Pak Ustadz? itulah Bapak yang muliakan. Jadi gini, zakat mal itu kan istilahnya apa ya? Hukum asalnya zakat mal itu. Tapi kemudian di dalam pelaksanaannya kan tidak semuanya seperti apa namanya ya? Usaha orang kan nggak semuanya dagang. Gitu saja ya. Ada usahanya yang apa namanya itu pegawai ya, yang gajinya kan bulanan. Iya. Kan gitu ya. Tetap. Ada orang yang dagang kan gitu. Mungkin dikumpul sehingga bisa tadi disebut Pak Haji betul ada 2 persyaratan zakat itu, ada nisab, ada haul. Nisab itu berarti batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Haul itu waktu minimal yang harus dipenuhi kan gitu ya. Itu kalau zakat mal. Nah, karena objek atau macam apa ya yang dizakati sekarang ini beragam, maka ada orang misalkan bagi yang bekerja, maka zakatnya itu ngikut teori zakat ziroah namanya. Apa zakat ziroah itu? Zakat pertanian, perkebunan, pertanian. Apa itu zakat pertanian perkebunan? Yaitu orang berzakat manakala dia panen. Panen ya. Kalau ziroah, kalau pertanian atau apa tadi bukan peternakan, pertanian atau perkebunan, itu zakatnya bukan tahunan, bukan setahun, Siap panen. enggak, itu adalah panenan. Panen. Jadi 1 tahun bisa 3 kali panen. Ya.
gitu. Nah, orang yang bekerja kantoran, bekerja di dunia apa namanya ya seperti bisnis perkantoran seperti itu, maka dia berzakatnya bisa dua tadi, bisa ngikut praktek teori dan praktek orang zakat ziroah tadi perkebunan pertanian, bisa juga zakatnya zakat emas. Ya, Nah, zakat emas itu setahun, ya, pakai tahunan. Jadi ya. kalau ada orang, kan orang berzakat itu punya emas 96 gram. Ya, Ya, kalau di bisa. tengah-tengah kurang tinggal 50 gram, maka berarti enggak full 96 gram dalam 1 tahun. Maka baginya sebenarnya tidak ada kewajiban zakat. Iya. Dan syarat-syaratnya kan banyak. Syarat-syaratnya apa? Itu zakat itu emasnya milik pribadi, itu menjadi simpanan, bukan Iya. digunakan sebagai perhiasan. Kalau digunakan perhiasan, di sini 5 on, di sini 5 on, di sini 5 on. Kan gitu. Jadi bilang Emak-emak itu. supaya aman. Bapak Ibu ada yang lihat nggak waktu orang berangkat haji pulang dari Iya. haji itu yang Oh digunakan iya. Imitasi itu. Semua imitasi. Oh gitu ya. Yang dikalungin katanya sekilo. La ilaha illallah orang. Aduh, sengsara amat ya. Ya misalnya begitu. Iya, iya, iya. Jadi orang yang tadi tugasnya apanya perkantoran di kantor, kerja di kantor atau kerja-kerja model seperti itu yang gajinya bulanan, maka dia bisa mengambil dua cara. Baca. Bisa mengikut kepada zakat zahab, zakat emas di Ya. setahun, nisab dan haul. Pertama, yang kedua dia bisa mengikut zakat ziroah pertanian, yaitu apa? Setiap kali dapat gaji potong 2,5%. Iya. Setiap dapat gaji. Ya, Atau dia mau konversi mengikut dengan emas. Kalau dengan emas, maka dikalkulasi kira-kira gaji setiap bulan, misalkan gaji setiap bulan itu 5 juta, 5 juta. Kalau 1 tahun berarti berapa? 60 juta. Kira-kira kalau 60 juta, itu sudah sepadan nggak dengan 90 gram emas? Sekarang nggak dapat. Mahal, Mas. 80 Nah, juta. emasnya udah 1 juta lebih sekarang. Iya. Betul? Gitu. Maka ada ulama-ulama, ini kan berbeda pendapat. Ulama mengatakan kalau zakatnya dengan emas, ini banyak orang yang nggak berzakat. Ya. Iya. Sebab apa? Sebab ketika dikalkulasi nggak cukup. tidak masuk nisab ya, tidak masuk. Nggak masuk nisab. Ya, ya, ya. Berarti dia nggak berzakat. Ya. Gitu. Kalau dia gajiannya 10 juta, mungkin dalam setahun dia akan mencapai nisabnya. Ya, ya. Nisabnya. Kan gitu. Baik. Maka orang-orang yang tadi gajiannya per bulanan, untuk supaya tetap baginya ada kewajiban zakat, ini kan istihad ulama, karena dulu kan nggak ada orang kerja bulanan, kerja kantor terus bulanan gajiannya, nggak ada kan itu ya. Maka mereka menginduk kepada tata cara berzakat ala petani, yaitu setiap kali panen dia keluarkan zakat. Artinya setiap kali bulanan dia gajian, dia potong 2,5%-nya. Saya kira tadi itu saya memahami pertanyaan Pak Haji seperti itu. Boleh nggak bulanan, boleh nggak tahunan. Jadi yang tahunan ngikut kepada model zakat emas. Kalau yang bulanan berarti ngikut model zakatnya para petani dan pekebun. Gini Mas, jadi maksudnya misalnya kita punya emas nih, prediksi sudah masuk dalam nisab. Betul. Kemudian diprediksi bahwa itu emas simpanan gitu. Kemudian diprediksi bahwa 1 tahun ini akan tetap gitu, berarti kan sudah masuk dan berkewajiban untuk memberikan zakat. Nah, cuma distribusinya itu, misalnya ini tahun X gitu, di dalam tahun X belum sampai ke waktunya, kemudian distribusinya mulai dicicil, tapi ini untuk zakat dalam 1 tahun ini, itu diizinkan. Nah, asalkan jangan sampai ketemu tahun yang akan datang. Jadi misalkan saya akan mengeluarkan zakatnya ini
Ya. Itu zakat emas saya misalkan gitu, dikeluarkan berapa totalnya, misalkan 15 gram misalkan, 15 Ya. gram begitu Ya. ya. Nah, 15 gram ini misalkan begitu, dari total emas yang dimiliki 15 gram dikonversi dengan uang, tapi Ya. kemudian nanti dicicil apa namanya pendistribusiannya, itu sama saja tadi kepada yang awal tadi tuh, Oh iya iya. yang tadi zakat yang 8 asnaf tadi itu. Artinya apa? Kepada yang fakir, miskin, gitu ya. Ya. Nah, itu kalau bisa disegerakan. Sedangkan apabila menyangkut kepada hal-hal yang sifatnya bisa diprogram berjangka, Ya. maka silakan dilakukan berjangka. Oh, Gitu. gitu. Hanya saja anjurannya kalau yang seperti ini nih, kalau bisa jangan sampai melewati Tahun. tahunnya. yang tahun akan datang. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Sami-sami. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ustadz boleh Iya. nambah sedikit Ustadz. Wah, ini Baru satu tentang sesi. zakat aja nih. Ayo silakan. Nyambung Pak Ustadz. Hmm. Kalau bagaimana kalau mereka yang gajinya itu ternyata di bawah UMR atau di UMR Pak Ustadz, apakah terus langsung dipotong 2,5% juga gitu? Baik. Begini Bapak Ibu. Zaman Rasul sebenarnya nggak ada UMR atau nggak ada nggak ada ya, nggak ada UMR ya, nggak ada UMR. Jadi ini selalu yang apa yang ditanyakan beliau Bunda Ratna ini selalu memang begitu di dalam perbincangan apa namanya perbincangan tentang zakat itu selalu begitu, akan ada. Maksudnya begini akan ada. Apakah nisab itu bruto atau neto? Iya, paham ya? Bruto atau neto ya? Bruto. Bruto Ya. atau neto? Gross. Iya. Gross ya? Iya, Gross ya. Gross. Pokoknya bersih atau kotor lah. Gitu ya. Iya. Iya. Jadi kalau pendapat A mengatakan ya yang dari bersih. Ya, bersih. Ya. Jadi dipotong Iya. kebutuhan-kebutuhan, sisanya itulah yang nanti dihitung untuk dizakati. Baik. Kan? Sementara yang lain bilang, nah kalau yang bersih seberapa zakat? Yang habis semua. Buat makan. Habis semua. Untuk Kan bayar gitu. hariannya aja, Iya. listrik dan sebagainya nggak cukup. Benar. Maka kelompok yang kedua mengatakan, ya dari kotor. Iya. Perkara UMR atau tidak UMR, maka itu bukan menjadi prasyarat gitu bagi kelompok yang kedua. Karena apa? Pokoknya dapat seberapapun, potong 2,5%-nya sebagai pembersih dan pengembang harta. Tapi kalau ngikutin Bapak Ibu ke kelompok pertama, ya dia aman. Maksudnya aman begini, Bun. Dapat gajinya 3 juta. Belum UMR. Iya, betul ya? Iya. Ya, di tertentu belum UMR. Terus dipakai untuk ini dan itu, ya, sisanya 500.000. 2,5% kali dari 15.000 berapa? Kali 15.000 berapa? Berarti hanya 12.500. Ya udah 12.500 tuh yang dizakati. Tapi harus niat zakat ya Pak Ustadz, bukan Iya sedekah begitu. gitu. Harus dikeluarkan sebagai zakat. Sebagai zakat. Jadi begitulah Bapak Ibu tentang zakat ini perbincangannya panjang. Jadi kalau ada orang yang nggak repot, oh duitnya nggak sampai kok kalau dikumpulin, uang gaji 3 juta sampai setahun juga nggak sampai 96 gram emas ya, ngapain zakat? Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Nggak masalah juga. Kalau patokannya adalah ngikut kepada patokan emas. Sebab emasnya tadi berapa? 96 gram. 96 gram. Itu kalau dikonversi sekarang kira-kira 100 jutaan, Bun. Iya. Betul? 100 jutaan. Jadi kalau 100 jutaan paling enggak gajinya orang itu 10 juta per bulan. Itu pun harus kotor. Kalau bersih habis lah. Jadi ini kembali kepada kemantapan batin sendiri-sendiri. Dengan berzakat, dengan mengeluarkan apa yang saya miliki meskipun tidak banyak, kan gitu. Maka ini mudah-mudahan menjadi pengembang harta yang saya keluarkan. Itu maka nanti ada hadis begini bunyinya itu. Hadisnya itu apa disebut dengan apa jihad yang paling besar itu
jihad yang besar itu adalah salah satunya nih adalah apa tuh? Dermanya orang yang berketerbatasan. Di saat dia susah, justru dia mau berderma. Nilainya itu yang luar biasa. Itu punya. Jadi kembali lagi terakhir dalam konteks zakat ini begitu luas pembicaraan perbedaan khilaf di antara ulama seperti itu. Tinggal kita kembalinya kepada yang mana menurut mantap kita. Kalau kita mantapnya kepada ngikut kepada zakatnya para petani, pekebun, maka setiap kali mendapatkan potong 2,5%-nya berapapun itu nilainya. Tapi kalau mengikut kepada mal dalam artian zahab emas, maka harus dikonversinya dalam 1 tahun baru dipotong 2,5%-nya, dipotong dari grossnya, bersihnya atau kotornya, itu juga pilihan. Mau yang ikut kotor ya monggo, lebih banyak pastinya yang dikeluarkan kan gitu. Kalau bersihnya iya, tapi juga udah bagus juga mengeluarkan kan gitu. Jadi ya kembalilah seperti itulah hukum dalam fikih memang selalu begitu. Itu benar. Sesi pertama udah 1 jam nih. Terima kasih Pak Ustadz. Terasa. Malam di sini Pak Ustadz. Apa manfaatnya yang banyak, yang penting manfaatnya. Iya, baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dulu dikit lagi nih ya, ngomong nih. Ini penting hadis ini. Nah, coba nih, Bunda Riri baca nih, kelihatan nggak nih hadisnya nih? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Alhamdulillah. Artinya panjang. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku berdasarkan kepada prasangka hambaku kepadaku. Aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia berzikir mengingatku dalam suatu jamaah, maka aku akan sebut-sebut dia dalam jamaah yang lebih baik dari mereka. Jika ia mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Sedepa apa Pak Ustaz? Apabila ia mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan jalan cepat. Alhamdulillah. Ini dia judulnya tuh, Allah lebih dekat kepada hambanya lebih daripada hambanya mendekat kepadanya. Ada dari dulu lagu Bimbo, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Enggak, kalau aku dekat, Allah lebih dekat lagi. Maka tadi dibilang siapa tuh? Ibu yang melihatkan hadis tadi ini kan hadis qudsi ya. Jadi siapa yang mengingatku dalam hatinya, dalam dirinya, aku mengingatnya di dalam diriku. Kata Allah. Kalau Allah mengingat seseorang itu, maka masalah dan sebagainya akan dimudahkan oleh Allah. Begitu. Apabila dia menyebut-nyebut namaku di dalam jamaah, di dalam masyarakat, di dalam kelompok, maka aku pun akan menyebut-nyebutnya dalam jamaah yang lebih besar, lebih baik daripadanya. Yaitu apa? Malaikat.
Oh. Itu yang sering kali disebut-sebut ada orang-orang yang di dunia ini makhfiyun, tertutup, nggak dikenal di dunia, nggak dikenal oleh masyarakat. Artinya biasa-biasa saja karena orang itu orang yang nggak punya ini dan itulah semuanya. Tapi dia dikenal, disebut-sebut di langit karena Allah menyebut-nyebutnya di langit. Masya Allah, Masya Ya, Allah. seperti itu. Lalu apabila dia mendekatiku sejengkal begini, sejengkal berarti Allah mendekati hambanya sedepak, sehasta, atau segini sehasta. Jadi lebih panjang lagi. Apabila seorang hamba mendekati Allah sehasta, maka Allah mendekatinya sedepak. Gitu ya. Iya. Artinya apa? Allah melebihi daripada usaha hambanya. Kalau dia mendekatiku dengan cara berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Nah, gitu. Allah melebihi usaha hambanya. Gitu. Apabila dia mendekat kepada Allah, Allah pun akan mendekat kepadanya. Dan di awal tadi kata penting daripada hadis ini, di awal tadi apa Ibu yang muliakan? Ana inda dzanni abdi bi. Itu penting di situ. Kita semuanya Bapak Ibu. Aku bagaimana aku tergantung dugaan hamba-hambaku terhadap aku. Aku akan bersikap seperti dia menduga aku seperti apa. Mempersepsikan aku seperti apa. Kalau dia meyakini dalam hatinya, dalam persepsinya, dalam pandangannya, dalam dugaannya, aku ini adalah maha pemaaf atas segala dosa-dosa dilakukannya, maka Allah menjadi pemaaf baginya. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, Allah saya mah nggak bakalan diampuni dosanya, uang dia sendiri nggak serius, Allah akan melakukan itu. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Kira-kira kalau kalimat sederhananya harus selalu positif thinking terhadap Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang didapati, bahkan seandainya pun itu adalah penyakit yang datang, memang kuasa Allah, takdir Allah, harus tetap dalam pandangan positif. Karena sesungguhnya penyakit. Kemarin kita baca ya hadis yang lalu ya, Bapak Ibu masih ingat ya? Apa katanya? Bijalali wa izzati, demi keagunganku dan kemuliaanku, aku tidak mengeluarkan seseorang dari dunia ini, tidak mewafatkan seseorang kecuali aku sudah tuntaskan dosanya di dunia ini sebelum dia menghadapku. Dengan cara apa? Bisukmin wa iqtari rizkihi. Kan gitu ya hadis yang lalu ya. Apa sukum? Sukum itu penyakit. Wa iqtari rizki, dan dipersempit rezekinya. Jadi orang yang diberi penyakit oleh Allah, kalau pandangan dia positif, ini cara Allah untuk melebur dosa-dosanya. Bukan berarti bahwa dia tidak harus berusaha, harus berusaha. Apa namanya, untuk berobat, berikhtiar untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, gitu. Nanti Allah akan menentukan apakah usahanya segera dibalas ataukah usahanya dibalas tapi dengan berjangka. Dan ketika menunggu pembalasan yang berjangka itu, kesembuhan yang berjangka itu, maka dapat dua pahalanya, pahala ikhtiarnya karena dia sudah mengikuti sunnatullah. Yang kedua adalah pahala bersabar untuk menunggu daripada kesembuhan. Oh, ketika tidak juga datang kesembuhan, positive thinkingnya apa? Berarti terlalu banyak mungkin dosa-dosa yang dia lupa untuk bertobat kepada Allah, dan itu cara Allah untuk menghabiskan satu demi satu dosa-dosa yang dari dulu lupa dimintai tobatnya kepada Allah. Tuh, Bapak Ibu. Jadi positif selalu, gitu ya, selalu positif. Subhanallah. Nah, itu hadis yang ini ya, apa namanya? Yang bisa kita bahas. Terakhir doa nih. Kayaknya ini ikhtisar suratnya nanti aja ya. Iya, Udah malam. Ini doanya ibu-ibu, ini doanya masyhur. Allahumma. Bunda Sri Juyati, monggo Bunda Dwi dibacakan Bun. Bunda silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati
batarkal mungkaroti wa hubal Masakin. masakin wa Ida ida Uddat wa ida Arata arata bi ibadika fatnatan fitnatan bitni ilaika khaira maftunin. Iya. Artinya, Bun? Ya Allah, sesungguhnya aku memintamu berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, dan bila engkau menghendaki suatu fitnah pada hamba-hambamu, wafatkan aku kepadamu dalam keadaan tidak terkena fitnah. Iya. Ini doa bagus yang kita bisa baca sehabis sholat kita, ibu-ibu yang kami muliakan. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk dapat berbuat baik. Kuatkan diriku agar bisa berbuat baik, ya Allah. Watarkal mungkarot, kuatkan diriku, ya Allah, untuk meninggalkan segala kemungkaran, ya Allah. Wahubbal masakin, hadirkan dalam hatiku, ya Allah, aku mencintai orang-orang yang memang membutuhkan rasa kasih dan cintaku. Orang miskin, orang fakir, anak yatim, dan sebagainya. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, apabila engkau menghendaki untuk menimpakan fitnah pada hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, sekiranya aku ini terkena fitnah, terkena musibah, terkena apapun gitu, maka aku bermohon kepadamu, ya Allah, nanti kelak di akhir daripada hayatku, mohon ya Allah, kiranya engkau jangan jadikan aku dalam keadaan terfitnah keburukan. Itu. Jadi meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan persepsi masyarakat kita, keluarga kita, tetangga kita baik kepada kita. Bukan meninggal dalam keadaan dibenci orang, bukan meninggal dalam keadaan dilaknat orang, bukan meninggal sedang disumpahin buruk sama orang. Kira-kira gitu. Doanya bagus kan? Bukan, ini hadis. Nah, indah sekali doanya. Allahumma, ayo saya bacakan. Ibu-ibu boleh, bapak-ibu boleh mengikuti dalam hati atau ikutin sama-sama. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat al-masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Demikian Bapak yang muliakan, kayaknya kalau kita lanjutkan bagi ikhtisar ini masih agak panjang, jadi kita tunda aja untuk kesempatan yang akan datang, insya Allah ya. Iya. Baik, begitu Bunda dan Bapak yang muliakan. Makasih Ustaz. Baik Terima Ustaz, kasih tutup dengan doa Ustaz. Syukran Ustaz. Makasih. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz ditutup dengan doa. Baik, Bapak yang muliakan, mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin. Bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradna bi'ibadika fitnatan faqbidna ya rabbana ilaika ghairu maftunin bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa hari Senin. Kasih Bu Terima kasih Ana. Ustaz, terima kasih Bunda. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.